Baik, kita coba. Tapi yang lain harus mati. Yang tidak sesuai sama orang ini ya. Kalau mana? Sudah? Terlalu. Halo. Ya, baik. Absennya nanti sesuai. Absennya sesuai jamnya ya. Nanti. Baik, bisa kita mulai. Kalau kemarin kita belajar kemarin untuk materi sudah Mas Astomo share ya. Ya nanti bisa latihan sampai menggunakan SPSS bagaimana apa itu dilakukan. Ya, sekarang Ibu akan tampilkan untuk materi 1B. Kalau yang kemarin kita belajar untuk analisa hubungan, relationship. Sekarang adalah yang untuk differences. Ya. Jadi di mana di sini one way ANOVA itu analisa ovarian. Ya, yang biasanya digunakan untuk menguji perbedaan kalau ada beda. Nah, kemarin kalau yang Ibu share untuk latihan-latihan itu di situ banyak yang bisa kita nanti cobakan. Mari kita mencoba untuk bagaimana menyelesaikan, terutama kalau yang bisa kita kebantuan dengan menggunakan SPSS, tentunya yang harus benar itu adalah manajemen datanya dulu. Ya, kalau bagaimana kita kalau memasukkan data itu adalah salah, ya hasilnya salah nanti ya. Kita coba untuk teorinya dulu. Nah, nanti bagaimana apa itu dilakukan suatu analisa data ya. Jadi kalau one way ANOVA itu adalah analisa varian yang digunakan untuk mengetes ya 3 yang sebetulnya lebih dari 2 kelompok gitu ya, untuk apakah di dalam itu mempunyai means yang sama atau berbeda. Nah, nanti ini. Jadi yang diuji adalah apa itu perbedaan means ya, perbedaan rata-rata. Nah, kemudian dari data itu kalau analisa ovarian itu adalah 3 atau lebih, jadi untuk menguji perbedaan. Nah, sekaligus kalau dia 2 yang digunakan adalah t-test. Dan nanti dengan harapan yang kemarin ada latihan-latihan soal itu bagaimana kalau kita mengerjakan dengan SPSS gitu ya. Nah, sekarang secara teori dulu. Nah, one way ANOVA itu adalah the response variable is variable use comparing. Jadi untuk analisa perbedaan tadi ya. Nah, dengan variabel faktor adalah kategorikal. Ya, jadi yang digunakan di mana di situ sebagai grup. Jadi kan kalau kita mempunyai 2 kelompok saja berarti yang dipakai t-test. Kalau lebih dari 2 yang digunakan adalah ANOVA ya. Kalau di sini tadi yang di sini kan dikatakan bahwa ini ya, mengklaim that 3 or more population mean are equal, maka dia sama. Nah, kalau cuma 2 berarti yang digunakan adalah 2 independent sample t-test. Nah, uji variabel itu adalah untuk menguji perbedaan ya dengan faktor kategori
Jadi variabel yang digunakan adalah untuk grup ini diasumsikan ya, yang kita asumsikan bahwa mempunyai K sampel. Jadi silakan kalau Mas dan Mbak mempunyai penelitian sampai mempunyai 10 kelompok gitu ya, itu silakan bisa jadi bantu sampai yang ke K ya. Nah, the 1B is because its value is declassified is exactly one way. Jadi hanya kalau kita one way berarti hanya satu arah saja. Ya, kalau kita mau dua berarti ya dua kelompok gitu ya. Ini for example untuk mengcomparison adalah gender ya, ada race, ada political party, color dan sebagainya ya. Itu contoh untuk sebagai sampel yang akan dijadikan mengcompare ya, membandingkan itu. Nah, bagaimana kondisi atau asumsi yang harus dilakukan ya adalah data adalah random ya, random sampel. Kemudian adalah mempunyai varian, maka the variances of each sample are assumed equal. Jadi ya, suun jadi. Nah, nanti di situ ada ya dengan asumsi bahwa mempunyai variances setiap sampel adalah diasumsikan sama. Nah, nanti kalau bagaimana menguji varians nanti ada di SPSS ya. Jadi nanti kita coba teorinya kayak apa dulu, baru kita pasangkan di contoh ya. Maka the residual are normally distribute. Jadi berdistribusi normal, jadi sesuai dengan kemarin yang kita pelajari ada parametrik dan non parametrik, bahwa kalau ANOVA itu masuk yang parametrik gitu ya. Nah, kalau kita lihat bahwa uji hipotesanya adalah kalau dari H0-nya kan berarti di sini adalah equal tadi. Jadi mu1 sama dengan mu2 sampai yang ke K. Jadi silahkan mau menggunakan berapa kelompok untuk mengetesnya. Itu yang digunakan adalah dengan menggunakan ANOVA ini. Maka alternatif hipotesanya adalah at least one of the means is different. Ya, ada satu yang berbeda mungkin di dalam hipotesis kira-kira begitu ya. Ini adalah contoh seandainya think about the Sesame Street ya, dengan di mana ada him ya, dengan tree. Ini contoh nanti yang ada di bawahnya bagaimana dia akan dilakukan. Nah, kemudian untuk nah ini contoh the statistic classroom is divided into 3 row, jadi front, middle, and back. Jadi kalau katakanlah kita ingin mengetes, kita lakukan tes, ada yang duduk di depan, di tengah, di belakang, seperti ini. Apakah ada perbedaan? Itu ya. Jadi untuk mempermudah ilustrasi dia begitu, maka the instructor noted that the further of student were from him, the more likely the were to miss class or use on instant messenger during class ya. Jadi nanti akan kita berikan tes kira-kira apakah berbeda yang duduk di depan, di tengah dan di belakang ya. Maka yang terjadi adalah berarti yang kita uji ya di dalam ANOVA itu adalah ini H0-nya adalah mu F sama dengan mu M sama dengan mu B. Di sini adalah front, middle, sama back ya, di belakang. Nah, apakah dia itu berbeda secara random tadi ya, ada random sample of student in each row with taken dengan skor ya, ini adalah untuk skor ujian, katakanlah untuk yang duduk di depan nilainya ini, untuk duduk yang di belakang ini, untuk yang di tengah kemudian di belakang ini, apakah dia ada perbedaan dari ketiganya itu ya. Kita punya data ini. Kemudian kita bisa lihat bahwa secara statistik ya dia dihitung
bahwa di mana di sini row ini adalah keterangannya, sampel size untuk crown ada 7, middle ada 9, dan back ada 8. Dengan mean masing-masing ini, ya masing-masing untuk jenisnya, kemudian standar deviasi dan varian. Nah, kemudian dari sini kita variasinya apa? The sum variation is the sum of the square of the deviation between a value and the mean of the value. Nah, nanti kita akan menghitung ya jumlahan ya sum of square itu tadi terhadap katakanlah apa itu dari depan, belakang, dan tengah, katakanlah itu. Maka di sini ada sum of square is abbreviated by SS sum square dan often followed by the variable is parenthesis short SSB itu B itu between or SSW itu within. So we have no bin sum square we talking about. Jadi ini nanti ada untuk perhitungan adalah sum square between dan sum square within. Nah, makanya bagaimana untuk mengidentifikasi itu semua, maka kita bisa tahu bahwa untuk ditambah itu satu lagi adalah untuk total. Ya, total. Nah, kemudian dari sini nanti akan kita hitung jadi one way itu untuk semua sampel min kita identifikasi apakah tidak semua ya terdapat beberapa variasi between group ya yang disebut dengan between group variation, kemudian sometimes called the variation due to the factor. Maka ini dengan catatan bahwa sum square between for sum of square variasi ya, jadi between the group. Jadi kalau kita contohkan saja dulu bentar biar sum square itu apa itu dari nilai-nilai ini. Ya. Jadi tadi kalau di dalam ini nanti di PSPSS langsung keluar ya. Jadi apa itu pola tabel semacam ini langsung sudah ada. Ya. Kemudian dari untuk mengetes yang data ini tadi. Ini. Nah, datanya ini apakah ada perbedaan? Ya, nanti masuk ke sini. Oh, ini tadi sudah dihitung untuk rata-ratanya berapa N-nya. Nah, untuk keperluan bahwa apakah di dalam tes ANOVA ini di dalam sebuah tabel apa itu bentuknya seperti ini. Jadi apa itu basic one way ANOVA tabel. Ini bacanya adalah ini sumbernya sum square between, sum square within, dan sum square total. Ini adalah degree of freedom, ya derajat kebebasan. Kemudian ini adalah mean square, dan kemudian ini adalah ujinya, uji E. Ini adalah probability-nya. Jadi apakah dia nanti signifikan atau tidak ditunjukkan oleh ini. Ya, bagaimana kita mengisi kolom-kolom ini dengan data yang tadi. Ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita menghitung grand mean berarti semua nilai rata-rata yang ada di sini. Ya, jadi semua. Nanti grand mean tadi yang ada di atas rata-rata ya, ada grand mean. Ini rumusnya adalah ini. Jadi maka di sini ada double 2 bar itu. Ya, sama dengan sigma dari I sama dengan 1 ke A, NI XI bar dibagi dengan sigma I sama dengan 1 K N1. Ya. Nah, hitungannya adalah mulai dari, kalau ini dihitung semua rata-rata dari semua kelompok. Kalau rata-rata per kelompok beda lagi ya. Jadi maka kalau rata-rata per kelompok dia tidak simbolnya tidak X bar 2 tapi X bar 1 saja. Ya, ini rumusnya. Nah, kalau kita hitung kayak grand mean dari 3 kelompok tadi ya dia menghasilkan rata-rata adalah ini. Dengan cara bahwa tadi untuk semua rata-rata masing-masing, jadi sesuai dengan rumusnya tadi. Ada ini. Belum juga. Ya, jadi ini di atasnya. Nah, kita harus menghitung tadi, ini kan
berarti N1 kali rata-rata untuk yang kelompok pertama, kemudian N2 dikalikan kelompok yang kedua, dan seterusnya dibagi dari N1-nya sampai yang ke NK. Nah, tadi ini berarti rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok 2, rata-rata kelompok 3 dengan N masing-masing ya, ketemunya ini rata-rata, ini grand mean-nya. Nah, setelah itu kita harus menghitung ini SSB, sum square between. Ya. Jadi sigma dari sama dengan I sama dengan 1 ke K, NI adalah XI bar dikurang X double bar kuadrat. Dan kalau diurai masing-masing itu seperti ini. Berarti ini terhadap rata-rata terhadap grand means-nya. Ya, itu ketemunya SSB. Ya. Sesuai dengan apa itu tabel yang akan digunakan, maka kita harus menghitung tadi ada sekarang between, tadi the between group variation for our example is ini ketemunya ini ya, caranya adalah tadi ganti n dikali rata-rata dikurangi grand mean ya, ditambah ini n yang kedua, kemudian dikuadratkan, ketemulah SFB-nya adalah ini, tapi untuk menghitung ini. Nah, kita tahu bahwa untuk satu sum square between itu adalah 1902 ini ya. Nah, dia termasuk katakanlah di sini ada di dalam tabel, bisa kalian kalau mau pakai Minitab juga bisa gitu ya, tapi SPSS bisa, sangat bisa SPSS ya. Nah, kemudian itu semua nanti dimasukkan di dalam tabel itu. Nah, ini adalah SSB within kalau di mana di sini adalah untuk menghitung ini DF itu degree of freedom-nya ya untuk masing-masing. Kemudian di sini ya SSB, maka the within group variation for our example adalah ketemunya ini. Ya, jadi 6 dikalikan tadi apa rumus yang telah ada, maka ketemu ini. Jadi ini dibulatkan ya. Berarti kalau dia di bawah 0,5 berarti dibulatkan ke bawah ini. Karena ini tidak berarti ini dibulatkan. Nah, tadi hitungan itu tadi dimasukkan ke sini. Ya, after filling in the sum of square we have ini terhadap ini temu ini sum square between, sum square within, sum square with total ketemu ini, maka kemudian dia juga diisi dengan menghitung degree of freedom. Nah, degree of freedom itu ya ini secara gampangnya ngitungnya itu adalah ini ya. Jadi kalau di sini kalau Ibu menghafal gini saja. DF untuk between itu adalah K-1. K-1K tadi kan berarti kita punya 3 ya, tadi ada apa itu variabelnya. Jadi di sini K-1 ada 3 kelompok dikurangi 1 berarti 2. Jadi K-nya ada 3 kurang 1 berarti 2 degree of freedom untuk between. Kemudian untuk degree of freedom between ini adalah N min K. Kalau tadi N-nya berapa? 24. 24 dikurangi K berarti 3 kan? Berarti 21. Nah di sini berarti N min 1. Berarti 24 dikurang 1 berarti 23. Nah min square, nanti min square-nya atau min square ya, atau ini kami variabel min square between means atau min square within ya, itu adalah ini rumusnya MS itu adalah sum square dibagi df. Jadi coba kita lihat di isinya. Nah ini ya, min square between, min square within, min square total semua dibagi dengan degree of freedom-nya. Jadi ini dibagi 2, ini dibagi 21, ini dibagi 23. Kemudian kita masukkan ke ini. Jadi kan
berarti ini dibagi ini ketemu ini dibagi ini ketemu ini dibagi ini ketemu ini. Nah, kita tinggal F. F itu apa? Ya. Jadi hitungan untuk yang distribusi F, ini sudah ya tadi ya. Nah, kita lihat FF. Nah, ini. Jadi F itu adalah mean square between dibagi mean square within. Untuk semua data bahwa kalau tadi ini berarti 951 dibagi 951 jadi between dibagi ini 161 toh tadi. Bentar. Ini dibagi ini ketemu ini. Coba kita lihat betul apa enggak. Dari hitungannya ya, gitu kan? 5,9 tadi. Ya. Nah, sebetulnya kalau ini kan dilanjut dengan melihat sebuah tabel. Tabel distribusi F. Ya, tapi kita lihat dulu bagaimana ini F kan udah ketemu ini. Tinggal kalau di SPSS ya langsung apakah dia signifikan atau tidak ini ketemu. Namun kita coba secara teori bahwa dia harus dibandingkan dengan tabel. Ya, apakah di dalam tabel itu ini probabilitas F 2,21 ini K, ini N min K. Jadi ini betul ya. Jadi K min 1 ini nah, ketemunya 2 di koma N min K ini 21. Enggak ada rumusnya ya di sini ya. Kayaknya enggak ada, enggak apa-apa. Ini lebih besar dari, dia harus lebih besar 5,9. Nah, hasil ini, kenapa ini ketemu 0,009? Sebenarnya dari lihat di tabel ini. Jadi pembilangnya 2, penyebutnya 21. Ya, di distribusi F. Sini ada enggaknya? Ada ketoknya. Ya. Kalau kita lihat karena ini adalah lebih kecil dari 5,9, hitungnya kan ini. Apakah dia diterima atau tidak? Coba kita lihat dulu. Nah, ini kan. Berarti di sini kalau 0 probabilitasnya adalah 0,009. Berarti dia di bawah 0,05. Jadi kalau secara default biasanya di dalam SPSS kan ini menunjukkan bahwa apa itu alfanya, alfa berapa? Alfa kita pakai 5%, ini kan udah di bawah 0,05. Berarti apa? Artinya ada perbedaan tempat duduk yang ada di depan, di tengah, dan di belakang. Ya, itu tadi dari melihat uji F ini tadi. Ya, dengan alfa itu alfanya 0,009 itu lebih kecil daripada 1 ya, itu sangat kecil. Ya, maka apakah dia hipotesasnya sesuai? Ya, karena hipotesas ini, nah maka tadi sudah diterangkan Ibu juga, significant level itu kan 0,05, maka ini di bawah berarti mereject ya. So we reject the null hypothesis. Kan dia tidak sama kan, maka di sini yang dipakai itu. Nah, bagaimana dengan melihat ini hasil itu sudah, nah itu ya, itu one way. Jadi apabila sekarang boleh Mas dan Mbak coba datanya ini. Nah, ini datanya. Pertanyaan Ibu, kalau memasukkan di SPSS ada berapa variabel? Ada dua variabel atau 3 variabel? Yang dua berapa orang? Ya, nanti kalau sudah melihat ini kan datanya kecil-kecil. Jadi kalau seandainya kita punya apa itu penelitian yang begitu gampang. Ada semuanya 2 atau 3?
Yuk, ayo jangan ragu. 2 atau 3. Loh, tadi malah yang sudah benar nganut sing salah. 2, benar 2. Apa kalau 2? Yang 1? Yang 1 kita bagaimana untuk melihat di ini ada papan tulis toh? Berarti kita punya berarti nanti antrinya kan gini toh. Sini ada grup, tapi kategori juga boleh, grup itu aja ya. Grup, berarti kan ada grup depan, tengah, belakang. Berarti grup ini nanti mesti kan ada 1, 2, 3 kan. Dan kemudian di sini kan nilainya. Kalau ada yang pertama, nanti yang 1 itu kode untuk depan ya, front. Kemudian 2 untuk middle. Ya, kode yang ketiga adalah untuk back. Itu kan, berarti kan sini 1, ada berapa nilai yang berkelompok itu. Kemudian yang berapa ya? Kemudian juga ini ada berapa nilai kan N-nya beda-beda. Terus yang ketiga untuk dari tadi ada N-nya berapa untuk dia ini untuk entry di SPSS. Ya. Coba saya juga tak fotonya dulu biar nanti entry-nya gampang. Biar sambil praktek. Nanti habis itu tak ajain ya. Kalau nanti ada pertanyaan, monggo sebentar. Saya fotonya dulu, biar Ibu bisa entry. Ya, jadi yang harus kita lakukan yang pertama masuk ke SPSS coba. Masuk ke SPSS sebentar. Ini tak iniin dulu. Ibu sih biar tinggal ini kebaca. Tadi enggak tanyang ya. Bentar. Oh. Nyo. Ibu tampilkan dulu biar. Ya, kita harus buat variabel dulu. Ya, kita buka ini dulu. Ya, ke definisi ini dulu. Berarti kita punya variabel maunya pakai grup aja ya, grup tadi. Banyak yang pertama adalah grup atau mau kategori juga boleh, nggak apa-apa. Ya, berarti kita type-nya adalah numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Itu label boleh kategori atau grup itu kelompok gitu ya. Duduk itu kan berarti yang berupa kategori gitu aja, kategori. Itu ya. Kemudian kalau mau langsung diisi juga boleh. Di sini ada value, ikutin tertampil ya di situ ya. Value 1 gitu. Berarti yang pertama adalah front gitu. Kemudian yang kedua itu adalah middle. Itu tadi duduk yang di tengah. Terus yang ketiga adalah back.
Ya, terus sebenarnya mau diisi nanti sebenarnya nggak apa-apa sekalian yang untuk membentuk ini. Ya, berarti add. Itu ya, berarti 1 front, 2 middle, 3 back. Kemudian kita oke. Ya, kemudian kita ke sini. Berarti nilai. Gitu. Ya, kalau nilai kan berarti numerik. Ya, kita tidak usah pakai desimal. Ya, oke. Nah, gitu ya. Ini udah jadi. Ini adalah menilai ya, sama aja lah labelnya juga nilai. Nilai asesmen atau nilai ulangan gitu aja. Ya, gitu ya, mau kasih itu. Ini terserah mau label itu adalah keterangan untuk nama variabelnya ini. Silakan kalau mau memberi nama yang lain juga nggak apa-apa. Gitu ya, untuk belajar. Nah, kemudian kita ke sini. Kan kita tinggal entry datanya. Ada berapa? Yang pertama tadi untuk kelompok 1, gimana foto? Ada 8 ya, berapa itu? Nah, yang pertama ada 8, berarti kita tandain juga di sini. Satu-satu ada 8, jadi 1, 1. Biar untuk mengisi itu dulu 1, 1. Kok sebelum 8 ya. 1, 2, 3, kopi aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sini. Ya, berarti itu 82, 82, 83, 97, 93, 55, 67, 53. Gitu ya, yang satu-satu. Kemudian yang 2 ada berapa? Middle ada ini tadi 8, benar, ada berapa nih? Itu salah apa benar? Kurang 1 ya Ibu ya? 53, berarti salah ya, bentar. 1 tuh 8, 82, 83, 97, 93, 55, 67 loh, benar. 82, 83, 97, 93, 55, 55, 67, 53, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Betul 7 ya? Benar ya, 7 ya? 7, 7. Yang pertama 7. Yang kedua ada berapa ini? 9 ya. Berarti 2, 9 ya. Bentar. 2, kita copy aja. Copy. Copy. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, 9 kan itu. Yes. Berarti tinggal kita masukkan. Berarti 83, 78, 68, 61, 77, 54, 69, 51, 63. Itu ya. Kemudian untuk yang ketiga, untuk yang siapa ini ada 8 ya. Oke, ada 8. 3,
Copy aja. Copy. Nanti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ya. Terus 38, 59, 55, 66, 45, 52, 52, 60, selesai. Nah, ini maksud Ibu, jadi kalau kita ada data, bagaimana memasukkan jadi manajemen data yang ada di sini, kita harus benar, gitu ya, kita simpan dulu. S. Oke, data 1, gitu aja, data 1, gitu apa. Oh, data, berarti. Nah, terserah mau di-shift dengan apa. Nah, yang pertama sebetulnya kalau kita mengikuti apa itu, apakah dia parametrik atau non parametrik, sebetulnya harus kita uji dulu ini sebetulnya apakah dia normal atau tidak. Jadi kita coba dulu untuk, oh tadi Ibu mengingatkan kalau seandainya tadi kan kita sudah memberikan kode ini tadi, itu bisa dilihat lewat sini, view label. Nah ini dia sudah bisa diganti ini. Ya di sini ada view. Tapi kalau biar tertampil angka saja ya view labelnya nggak usah diklik, dan kita tutup saja, gitu. Ya, kemudian untuk semua sudah selesai, namun kita coba ke analyze yang sesuai tadi di pelajaran dulu saja, ya. Kemudian compare min di situ terlihat, ya, compare min. Kemudian di bawah sendiri ada one way ANOVA. Ya, compare min one way ANOVA. Klik. Ya, kemudian dependent list. Ya, dependent list berarti nilainya, nilai ini. Kita masukkan di dependent list, ya. Kemudian di sini untuk faktor berarti kategorinya. Tadi grup. Kemudian kita langsung, sebenarnya di sini kan ada beberapa option, nanti dulu. Ini dulu aja nggak apa-apa, ya. Ini sesuai dengan tadi hitungannya. Nah, ini udah jadi. Sama kan? Gitu. Jadi kalau belajarnya tadi kan satu-satu di segma di ini nggak berapa menit udah jadi, maka nggak usah khawatir. Apapun maksudnya nanti penelitiannya yang pakai koma digit ke belakang berapapun monggo. Ini nggak ada berapa menit jadi. Asal tadi manajemen datanya benar. Kalau seandainya tadi Mbak dan Mas itu membuat ini 3 kolom ya salah. Kan tidak bisa seperti ini gitu ya. Jadi ini cuma berapa menit jadi semua, ya. Ada sum of square between, sum of square within, ya. Kemudian total, gitu kan sama DF. Itu secara teori tadi seperti itu, gitu. Ya. Itu yang apa ingin Ibu sampaikan bahwa teori-teori statistik itu sebetulnya kalau yang ringan-ringan gini sih, oh ini juga sering dipakai. Menurut Ibu ya ringan, tapi saya nggak tahu teman-teman itu juga banyak yang untuk apa menganalisis data ini apa kalau nggak
nggak tahu struktur bagaimana saya harus melakukan analisa ini, ya nggak ngerti padahal gampang. Ya, jadi Ibu berharap kalian semua nanti kalau mengerjakan ini nggak usah didandake. Dandak kenapa kamu dibohongi, nanti jadinya nggak signifikan toh. Udah signifikan ini, gitu, nggak tahu. Ya, ini angkanya kan angka sederhana kelihatan. Kalau mungkin nanti Mbak dan Mas itu melakukan penelitian, angkanya yang pakai koma-koma, wah, dihapusi wae. Waduh, nggak signifikan, hipotesis saya nggak terbukti. Nah, itu banyak yang gitu, nggak usah ditandake. Ya, itu kira-kira untuk yang apa itu. Tapi bagaimana tadi untuk mengetes sebetulnya akan diikuti sebetulnya, di mana di situ kita bisa melihat, apa itu, homogenitas varian gitu kan. Sebenarnya syarat parametrik kan ada itu, distribusi normal, homogenitas varian, itu ada di bentar, ini, kalau kita kembali kok ini toh, ini ya. Nah, sebetulnya kalau kita punya data seperti ini kan kita nggak mungkin ya, kita mau, apa itu, cerita bahwa data ini adalah data yang untuk grup ini adalah angka yang ini kita kita tampilkan sebagai tabel, tapi bagaimana supaya ini adalah, terlihat. Tetap kita bisa pakai analisa deskriptif dulu. Dari deskriptif, kemudian kita ingin mengelompokkan seperti kemarin, mau dikelompokkan, kalau dikelompokkan nanti bisa melihat yang terkecil dan yang tertinggi dulu, ya. Jadi bisa deskriptif dulu sebetulnya, ya, deskriptif dulu, kemudian berapa nilai-nilainya tadi. Nah, kita deskriptif. Soalnya fasilitas tadi di apa itu, di compare min itu juga ada option. Ya, kalau kita nah ini kan ada option, maka pilihan katakanlah yang kita harus lakukan kan ini nilai, ya. Maka di sini ada option pilihannya. Nah, di sini ada standar deviasi, varian, ya, ada kurtosis. Kurtosis itu kan untuk melihat kemencengan itu tadi. Kemudian sum, itu sudah ada semua. Nah, kalau kita ingin melihat variannya ya ke sini aja. Nah, cuman kalau ini kan tidak ada tesnya sebetulnya, tapi kita tahu bahwa bagaimana untuk apa itu melihat tes homogenitas gitu ya. Ini gini. Langsung bisa kita lihat ini ya di bawahnya. Nah, ini hanya ini saja, tapi tidak ada ulasan yang lain untuk bisa disampaikan. Jadi kalau kita ingin hanya melihat, oh berapa rata-ratanya, berapa ini kan N-nya langsung ke 24. Nah, kalau kita mau per N-nya ini, yang kita tetap mau dianalisisnya yang keanuvannya, itu juga di situ ada optionnya, pilihan. Ya. Nah, ini sebentar, coba Ibu lihat dulu. Kalau kita masih di compare min, compare min, boundary ANOVA ini di sini tuh ada. Ini option. Nah, ini kan ada tes homogenitas varian. Deskriptif itu sudah ada sebetulnya fasilitas di sini. Ini ada namanya deskriptif kita inginkan. Jadi kembali ke tadi, kembali lagi ya, kembali lagi sini ya. Cancel dulu ya. Ya, Ibu ingin melakukan tes homogenitas dari varian. Sebetulnya caranya kan tadi dengan menggunakan apa itu tes yang ada di analisis compare min-nya itu sudah ada fasilitasnya sebetulnya. Kalau ini tadi kan kembali yang deskriptif biasa, maksudnya deskriptif yang langsung kita cari di deskriptif, tapi ini dalam kondisi yang kita ke compare min, di situ ada fasilitas untuk berapa nilai apa itu ini ya, di sini ada option ini. Ya, kemudian homogenitas varian.
kemudian yang dia deskriptif, ya, kemudian continue kalau mau ini melihat hasilnya. Ya. Nanti habis itu Ibu ajari yang ke post hoc. Jadi sebentar. Nah, kalau ini bisa masing-masing. Tadi kan butuh berapa sih nilai masing-masing untuk kelompok rata-ratanya. Nah, ini sudah tertampil kalau total berarti rata-ratanya ini. Kalau dia per kelompok rata-ratanya ini, ya, kemudian ada standar deviasi, kemudian ini yang kemarin mungkin Ibu belum nerangin yang itu ya confidence interval ya. Ya, confidence interval itu jadi ada lower, ada upper. Biasanya dia terletak di antara ini min ini ya. Min itu yang terkecil boleh ini sampai ke uppernya ini. Ya, maka dia posisinya bisa berada ini kan berarti ada di tengah di antara lower dan upper untuk masing-masing ini. Ya, cara bacanya gitu. Jadi kalau kita ingin langsung yang deskriptif tidak berdiri sendiri seperti ini, ya silakan langsung ke sini. Yang tadi yang pakai analyze, kemudian ke compare min, deskriptif diklik. Nah, di sini maka Leuvenstein statistiknya ini, ya dia signifikan. Ya dia melihat kemungkinan varian karena dia di bawah 0,05. Nah, kalau kembali yang terakhir adalah ujinya ini. Ya, itu ada yang ketinggalan? Saya ngikutin ya. Gitu. Ya. Kemudian kalau kita ingin melihat sebetulnya itu tadi kan ada ada apa itu front, middle, sama back. Karena ada 3 kelompok. Nah, kalau kita ingin melihat urutan perbedaan di antara 3, kan tidak selalu dimulai dari front dulu ya. Front, kemudian middle, kemudian yang terakhir adalah back, itu belum tentu urutannya seperti itu. Nah, syarat untuk bisa melihat perbedaannya itu ini harus signifikan dulu. Nah, kalau melihat hasil ini kan sudah signifikan. Sebenarnya boleh kita lanjutkan yang namanya ke tes Tuki. Nah, coba kita kembali ini. Kembali lagi nanti kita diulang lagi ke analyze ya, analyze, kemudian masih compare min, kemudian one way ANOVA, ya, one way ANOVA. Kita ke ini namanya post hoc ini loh. Post hoc. Klik. Nah, dia di sini kan ada LSD, benforunin. Tapi yang di tengah itu yang biasa digunakan biasanya Tuki. Tapi kalau konsep teori Tuki ya nanti bisa kita kalau memang dibutuhkan bisa kita pelajari. Tapi mempelajari ini saja itu panjang ya, gini dulu. Tapi yang penting tahu kegunaannya. Ya, setelah kita Tuki itu nanti akan melihat kelompok ininya. Ya, kemudian kita continue. Oke. Nah ini, itu hasilnya tadi balik ke situ, karena tadi diklik ya. Nih, lah. Ya, berarti eh, kita punya cara bacanya adalah ini apa itu perbedaan kategori yang ini ya dengan kategori ya front front terhadap middle ini berarti bacanya gitu. Front terhadap middle berapa dia signifikan enggak? Ini enggak signifikan.
Kemudian front terhadap back ini juga ini signifikan. Ya, kemudian middle terhadap front. Ya, tidak ya. Kemudian yang ini terhadap back ini tidak. Walaupun ini kan 0, ini 10% berarti 0,09. Kemudian untuk yang back front ini signifikan, ini tidak. Berarti kan signifikan ini. Nah, itu bisa dilihat juga. Oh, ini kebetulan ini. Kalau kita lihat sebetulnya urutan perbedaan yang ada maka ini homogeneus ya. Jadi nilainya yang di atas 1 gitu ya. Ini adalah kalau kita lihat kan dimulai dari back dulu. Back, middle, front. Jadi tidak selalu dari front, middle gitu. Nah, ini untuk melihat urutannya. Ya, perbedaan itu dimulai dari mana dulu? Dari belakang, tengah, baru ke depan. Itu yang dimaksud. Ya, kalau ANOVA ini banyak digunakan, ya, jadi sering kita lakukan ya untuk beberapa percobaan atau apa ya kalau biasanya tuh teman-teman lab, teman yang bekerja di laboratorium, ini bisa digunakan. Ya. Kemudian untuk apa ada yang bertanya? Ada yang bertanya, kemarin juga Ibu mencontohkan yang regresi ya. Regresi masih hanya sederhana saja. Sekarang kemarin sudah ada itu ya, latihan stat itu banyak kan. Nanti kita pilih yang ada statistiknya untuk yang berganda. Ya, jadi kemarin kan belum dicoba. Bagaimana analisisnya? Coba kita buka dulu yang latihan itu. Jadi ini biar aja gini. Dikecilin dulu. Ya, kecilin dulu lagi. Nah, kita ingin melihat sebentar, saya cariin. Ini cepat habis baterainya. Yang ini sebentar. Iya sih, empat aja. Itu kok lupa sebentar tempatnya. Oh, latih filenya yang latih start. Kemarin yang Ibu contohkan kan untuk yang ini. Ini banyak yang bisa untuk latihan. Ya, kemarin yang Ibu contohkan itu adalah yang ini dulu. Dan sekarang kita coba untuk ini dah. Kalau ini kan berarti menggunakan regresi sederhana. Gitu. Ya. Kemudian kita kalau ini menggunakan lah. Kalau kita punya data ini, lihat datanya dulu. Ya, nanti kalau ini kan kalimatnya bisa di itu kita punya hasil katakanlah penelitian, itu datanya seperti itu. Kira-kira yang ingin ingin diteliti apa kalau ini? Atau kalau kalian punya data ini, kita pakai uji apa? Enggak lihat ya datanya itu. Pakai uji apa itu? Coba kalau itu dimaknai, wes itu aja. Kira-kira apa yang Mas dan Mbak ingin lakukan kalau ini adalah kita punya data ini,
kemudian itu hasil penelitian, kemudian hasil itu kita ingin analisis gitu. Ya datanya itu. Terus yang ingin kalian semua apa? Apa yang ingin kalian sampaikan lah dari hasil ini. Nanti sudah terlanjur mengukur gitu ya. Kita nggak tahu tujuannya. Kalau hanya mengukur kita sampaikan ilustrasi saja deskriptif kan nggak ada kesimpulan. Apa kira-kira yang dilakukan? Yuk bisa jawab, silakan. Ini hasil benar nih. Ya. Ini dulu grupnya itu Pak Sasongko ini saya minta datanya dari Pak Sasongko itu. Itu memang untuk sama Pak Hernowo ya waktu itu. Ini benar untuk mengukur kebisingan, diukur. Kalau kita punya data seperti ini apa yang apa kalian untuk dilakukan analisis? Kita kan nggak ngerti. Tapi sebenarnya kan kalau kita mau bicara tentang apa ini apa itu perangkat kebisingan ini merupakan usaha pemantauan lingkungan terhadap dampak yang diakibatkan oleh proyek tersebut. Dampak ini akan sangat dirasakan oleh permukiman penduduk daerah atau terdekat dengan lokasi proyek. Untuk itu dilakukan di 4 lokasi sebagai berikut. Jadi itu pengukuran. Ya. Hipotesa yang ingin dites adalah tidak ada pengaruh perbedaan lokasi terhadap ini adalah kolomnya terhadap hasil pengukuran tingkat kebisingan. Ya, ini telah berarti tidak ada berarti untuk hipotesa yang kedua adalah tidak ada pengaruh perbedaan interval waktu baris terhadap hasil pengukuran tingkat kebisingan. Ya, tugas saudara adalah uji hipotesa tersebut dengan tingkat signifikansi alfa 0,05. Apa berikan kesimpulan dan analisisnya. Ya, ini datanya ini. Terus untuk mengetes apa yang dilakukan? Itu. Apa sudah tahu kira-kira apa Mbak? Biasanya Mbak. Apa Mbak? Pak, betul. Terus caranya ada berapa kelompok itu? Ada berapa variabel? Wah, itu benar kan Pak. Yang lain sudah paham? Yang lain sudah paham? Paham ya? Oke. Berarti cara entry-nya seperti tadi ya. Tapi sebenarnya ada dua. Boleh terhadap lokasi atau juga interval waktu. Monggo kalau mau dua-duanya di match kan berarti ya tidak one way saja tapi two way. Gitu, ya. Terus kemudian berikutnya itu kan ada beberapa biar agak itu tahu. Yang mau nanti kalau sudah sampai di eh, apa itu? Kalau ini pakai apa? Nah, ya ini. Kalau datanya udah ditampilin nih. Kalau nah, ini pakai apa? Kalau ini kan datanya tinggal ngopi, terus gitu jadi. Gitu, toh. Ya, berarti nanti kan itu takaran zat aditif berarti ada satu, berarti kan dia sampai berapa 5, jadi ada 5 kelompok. Ya, berarti kalau kita lihat ini berarti ada 5 kelompok. Ini 5 kelompok.
Kemudian yang ini juga ini apa lagi gitu ya. Jadi kesimpulan. Jadi biasanya teman-teman itu kalau penelitian itu sudah apalagi kalau di laboratorium ini sudah dikondisikan ya. Kemudian yang kalau ini XY ya, baca regresi sederhana. Kemudian, nah kalau ini apa datanya? Datanya sampai benar. Kalau ini apa? Yang dipakai uji apa? Yuk, di 2 kelompok uji apa? Nanti kalau yang sampai regresi berganda baru ikut coba kan. Berarti kalau ada lokasi A, lokasi B, berarti kita untuk melihat perbedaan kan? Tidak berarti dua grup berarti pakainya t-test. Dan dia independen sampel t-test yang dipakai. Gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, kalau ini kita coba bareng yuk. Karena ini nanti ada di satu regresi berganda. Nanti akan karena ada yang hal-hal yang ingin Ibu sampaikan ya di sini. Kita copy saja ya. Copy ini data ini. Nanti tinggal kita berikan X1, X2. Bisa ini data copy. Nah, ini copy. Nggak usah entry ya. Copy. Kemudian bisa. SPSS. SPSS. Cari yang new. Jadi kita tidak boleh, Mas dan Mbak, dalam satu file itu diisi banyak. Harus per kasus itu satu file data. Ya, kita bisa ke new. Anu edit. Pakai new. New data. Kita ke sini mudah-mudahan yang titik komanya itu benar semua. Ish. Nah, bisa kok. Ya. Kemudian kita beri nama. Jadi kita ke ini diganti. Ini tadi Y ya, yang pertama Y ya. Y ya. Kemudian yang ini satu, satu, S2. Sebentar. Ya, ini udah jadi, nggak usah apa, nggak usah menteri. Kemudian titiknya dia berfungsi titik ya. Itu sudah jadi kak? Digariskan RG. CS.
Tadi ada. Ya, itu sudah. Tadi kok nggak ada. Simpen. Kalau ini, jadi baca. Askripsi. Mana sih? Ya, udah itu sih dicoba saja. Terus apa yang harus kita lakukan kalau ini? Yang kita belajar yang multiple, jadi regresi multiple. Jadi kita bisa ke analyze, ya, kemudian masih ke regression. Regression, ya, mengenai regresi kita linier. Oh, general malah salah. Salah. Analyze, regression, terus pilih yang linier. Nah ini, berarti yang dependennya kan ini. Kita masuk sini. Independennya semua Ibu masukkan. Dua belum. 3, 1, 2 belum ya. Ini dulu. Yang 2 dulu. Terus 3. Nah, ya ini sudah. Nah, nanti kita bisa, nah yang paling penting lagi ini, di regresi itu di bawah ini, ada metode enter. Jadi kalau kebetulan datanya ada yang independennya ada 4, mungkin nggak masalah. Tapi kalau kalian cuma satu-satunya, katakanlah ada Y dan X, ya kita nggak bisa ukur lagi terkait dengan ini. Maka di sini berarti variabel. Nah, berarti kita ke Z dulu, tapi kis dan salah sebentar. Ya. Ya, kalau sudah sebetulnya tinggal ini adalah metode enter. Nanti di sini akan diikuti dengan metode-metode yang lain. Ini kita tesnya dulu, nggak usah tes dulu lah deh. Ini berarti ini sudah kita jalankan. Stop sharing. Bentar. Ya, berarti kan kalau kita ingin melihat, ya melihat apakah ada hubungannya ini. Tapi sebenarnya kalau mau dites, apakah nanti tolong setiap
setiap kalian menganalisis ke parametrik silahkan dilakukan tes ya. Nah, sekarang kita ke analyze tadi. Analyze. Ini aja. Kalau regression enggak. Ya, jadi ke anu aja. Ke regression benar, regression. Ini betul ke regresi. Regression ini, kemudian linear. Linear, ini sudah masuk. Terus ini metodenya enter saja kalau sama satu saja. Ini. Saya nggak ada apa-apain itu yang itu. Coba keluarnya apa. Mana kok nggak ada hasil. Ini. Ini juga susah. Ini padahal datanya juga habis. Mana datanya? Ya, kita coba ke hasil. Tadi di mana ya struktur? Atau empat. Nah, tadi enggak juga saya. Ini harus di stop dulu, enggak mau sih itu loh. Ya ini, oh tarik sini lah. Yang ini, ya tadi ke analyze belum selesai ya. Bentar, analyze regression linear. Yang ini, yang metode enter dulu. Metode enter kan berarti nggak usah diapa-apain. Nah, sini. Ibu cari itu hasilnya di mana gitu. Bentar. Tak carinya dulu. Oh ini mas hasilnya. Iya, kan tak cari nah. Kalau dia ada di ini tadi ya, regression. Jadi kalau di regression ini, kalau variabel independennya banyak, sebetulnya bisa dianalisis tidak apakah dari 4 variabel itu mempunyai pengaruh terhadap apa itu pengaruh yang lain lah ya. Ini sebagai contoh variasi enter untuk permodelan ini dengan metode enter ya tadi pagi juga apa itu metode enter. Kemudian di sini ada, nah ini sempurna banget R-nya. R-nya ini R kuadrat itu adalah nggak disebut apa itu kalau R itu siapa tetapi mungkin yang sebagai penulis mesti tahu oh itu hasilku gitu ya namanya gitu. Itu tahu maka di sini harus dilihat bagaimana kalau apa di dalam ANOVA itu
munculnya juga masih tetap ada regresi. Kok regresi ANOVA. Ini kan tadi yang berikutnya tadi kan saya bilang untuk yang apa yang tidak PNS gitu katakanlah gitu ya. Jadi di sini ini maka ini kenapa 4? Karena 4 itu tadi di sininya ada berapa? 4, 5 atau 5 kurang 1 berarti 4. 15. 15 itu hitungnya beda. Jadi apa? N min K. Ya, jadi di sini. Kemudian yang biasa dibicarakan di sini adalah ada unstandardized coefficient for B konstantanya satu saja ini. Kalau kita bicara di berganda, itu kan mestinya tidak hanya satu, independennya satu. Jadi di sini ada katakanlah berapa X1, X2, X3, X4 ya, berarti ada 4 variabel yang bisa kita lakukan di dalam tes ini. Ya, jadi kita bisa tahu ya anunya di bawah di atas. Nah, ini. Jadi kalau tadi yang terlihat tadi mana di konsepnya yang ada perumahan itu, maka di sini itu ini B-nya. Jadi sudah bisa. Seandainya kita melakukan penelitian sudah punya data awal itu, kalau menurut Ibu sih boleh dipakai untuk data awalnya. Ya, ini adalah hasil-hasilnya. Apakah dia signifikan atau tidak? Ternyata kan signifikannya cuma 2 ini. X3 dan X4. Sana ini. Ya. Sudah ya bisa ngikutin sampai sini ya. Jadi ini bisa nah, bagaimana apakah dari keempat X1 sampai keempat itu adalah bisa signifikan atau seberapa sumbangan yang diberikan kepada penulis katakanlah ini juga dilihat dari R-nya, tapi R-nya ini bagus. R-nya semuanya 1. Yang di-adjust pun juga 1. Kemudian di situ yang standard error of mean ya. Ini itu yang kaitannya dengan statistik. Ya nanti anak-anak sangat terutama yang apa S1 ya, dia banyak bereksperimen untuk membuat skripsinya dengan alat hitung dengan menggunakan SPSS. Biasanya itu jarang sih, tapi tetap masih banyak yang bisa digunakan ya. Ini contohnya. Nah, kalau bagaimana kalau tidak semua kita tes lagi aja. Masih ke analyze, compare mean. Yang 2 sebentar Ibu ingin compare linear. Oh, enggak usah ini. Dependent variable. Iya, independent variabelnya. Nah, mana? Iya, ini. Kemudian ini. Coffee.
Oh, gelap. Ini langsung di bisa aja, tapi apa? Bentar. Soalnya kalau ibu tadi bilang ini tuh oh ya mandek ini masuk ke sini ya, masuk yang semuanya. Jadi ada dependennya 1, independennya 4. Apakah di sini nanti apa itu terjadi makin baik atau makin coba kita lihat dulu. Ini sudah. Ini sudah. Berarti mana? Nah ini satu. Nah ini ya, ini adalah untuk mengetes apa itu, apakah dia signifikan atau tidak. Ini ada rata-ratanya. Ya, kalau ini bisa katakanlah signifikansinya. Metode yang lain sebetulnya yang itu metode yang lain. SPSS. Mana tadi yang itu saya ini nilai masih 2. Ibu tadi mau masuk itu loh yang apa itu ini berarti ya ini ya. Berarti yang menggunakan jangan metode enter tapi metode stepwise. Berarti di sini compare min, compare min, compare. Kok compare min? Sorry, bukan compare min. Ngantuk itu. Bukan irrigation, sambil liar-liar itu. Ya linear. Kemudian ini jangan metodenya jangan enter, tapi stepwise. Nah ini, tekniknya sama. Coba dia akan di-remove enggak? Ini juga, kalau tadi kan 1 ya, sekarang ini bisa bisa lebih itu. Nah ini ada 2. Jadi dua-duanya itu di mana di situ yang pertama prediktornya ada konstan dan X1. Kemudian yang 2 prediktornya konstan X1, X2. Yang satu adalah frekuensi ya. Nah, ini yang metode-metode enter itu tetap keluar ANOVA ya. Ini ada ANOVA-nya. Ya, dari sini maka ini bentuk dari persamaannya. Kalau kita ada Y ya sama dengan A plus X1 ya. Yang dipakai adalah ya yang apa itu? Yang semuanya bisa masuk. Tapi kayaknya di sini 31, X2, X3 kayaknya enggak ada. Loh ini. Jadi kalau kita ke sini berarti yang dipakai adalah T. Ujinya beda ini. Nah itu. Nah kemudian untuk variabel partial correlation, nah itu ya. Jadi kalau stepwise, dia yang masuk yang paling penting dulu masuk.
Maka yang ini model-model yang ini model pertama unstandardized ini malah ini keluar unstandardized koefisien gitu ada ya. Ya, yang jelas yang kita ingin pelajari ini adalah dengan metode stepwise, apakah ada variabel independen yang dikeluarkan. Tapi saya lihat masuk semua ini. Cuman bentuknya, bentuk persamaannya. Bagi dua, apakah dia ada ini ya. Nah, kemudian untuk koefisiennya ini pakai ya sampai ke kalau ini urutannya baik kok. Ya, urutannya itu baik tuh. Jadi stepwise itu untuk tapi ini enggak ada pengaruhnya antara enter dan itu tidak ada yang dikeluarkan. Maka dia X3. Ini loh. Jadi model yang apa itu terbaik menurut dia ada dua. Yang pertama adalah model ini. Ya, ini adalah koefisien-koefisiennya. Kemudian yang ini adalah ditambah satu variabel. Sebenarnya kalau kita mau ke permasalahannya lagi, ya kita lihat ya, kita apakah nanti model kalau ini modelnya signifikan, ini tidak signifikan. Ini kan ini sini ini signifikan. Jadi dari 4 itu yang ada hanya ini. X1 saja, ini signifikan. Dan T-nya juga signifikan. Ini T-nya kan signifikan. Nah, kalau melihat modelnya, yang ini T-nya sini berarti ini model ini signifikan untuk ini. Kemudian ini, nah kalau di sini maka dikasih keterangan ya beta lem pakai lem ya ini ya. Ini keterangannya ada di sini. Vektor adalah the model ini. Kemudian dependennya ini. Jadi satu-satu ini. Ya, signifikan berarti untuk hanya terhadap E2 saja kalau di sini. Ya, di exclude variabel ini. Ya, nanti tinggal tadi masalahnya apa tuh? Ya, maunya ini. Kita melihat ini adalah di bawah ini merupakan himpunan data dari suatu hasil pengamatan sebagai berikut. Ya, faktor-faktor yang memiliki kontribusi terkecil dalam mempengaruhi Y. Ya, itu apa itu? Seandainya kita mempunyai data yang terkait dengan ya, kan tidak semua pengaruh dari X1, X2, X3 itu semuanya masuk. Kalau kita ke metode enter, artinya ini tapi sudah berubah ya. Ya. Nah, ini bisa dimasukkan semua. Tetapi kalau metode stepwise itu hanya yang berpengaruh saja, dia yang masuk. Maka di sini kita coba lihat ke sini. Ya. Di sini kalau metode enter tadi metode enter mana ini tuh? Metode ini stepwise, yang metode enter sih. Bentar. Ini sudah masuk. Ini metode enter, metode ya ini toh, ini metode enter toh. Nah, dia metode enter semua data yang independen masuk. Tapi dari model ini semuanya masuk karena R-nya ini juga tinggi. 1. Ya, semakin mendekati 1 kan dia semakin baik. Ya. Nah, secara model regresinya berganda itu tadi, ininya signifikan. Ya. Nah, namun kalau kita lihat ke sini, koefisiennya ini
Jadi kalau kita tulis persamaannya kan ini. Jadi konstantanya tuh minus 0,068 dikurangi minus 0,13 kali X1 dikurangi 0,010 X dikali S2 ditambah 2,015 X3 ditambah 2,014 X4. Itu modelnya, model regresi bergandanya. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yang signifikan kan justru ada di sini. Nah, di dalam kalau dia gabungan dengan menggunakan metode stepwise, ini standardized coefficient for B. Jadi ya kalau dia mau menggunakan apa ini yang konstanta ikut dia di sini. Ya, tetapi biasanya dipakai unstandardized coefficient for B ini. Jadi bukan betanya. Ini tadi terkait kalau secara model dia di sini signifikan. Karena di sini alfa di bawah 0,05. Nah, kemudian kalau yang pakai metode stepwise, oh dia menghitung min gitu ya. Apa ini? Nah, ini metode stepwise. Dia yang masuk variabelnya tuh hanya X1, X2, yang X3, X4 diremove oleh dia. Ya. R-nya berarti ini tetap mendekati 1. Untuk yang ini model pertama, ini model kedua. Nah, itu dikaitkan dengan ini. Kalau model satunya ini, ya model satunya ini, itu R-nya ini. Kalau model 2-nya ini, berarti yang dipakai R-nya ini. Nah, bagaimana model itu ikut ini aja. Model 1 itu terhadap A itu ini berarti konstan dan X1 saja. Berarti apa itu? Regresi linear sederhana. Kemudian kalau dia apa itu prediktor konstan untuk model yang kedua, ya dia juga sama-sama signifikan. Ini konstan, kemudian ditambah 2 ini variabel ini. Jadi modelnya berarti kalau kita pakai unstandardized coefficient ke bawah ini. Berarti bacanya adalah 0,5894 ditambah 1,978 X1 ditambah 1,968 mau 78 sekarang yang bawah 68 X2 itu modelnya. Jadi kalau mau menggunakan apa itu stepwise ya yang mau yang berpengaruh saja monggo ini tapi bisa kita analisa sebetulnya kenapa dia akan dikeluarkan katakanlah X3 X4-nya kenapa. Nah, itu bisa kita analisis. Nah, di bawahnya lagi nanti ada model yang backward, forward. Ya, itu tadi kan stepwise. Nah, sekarang model yang forward, backward. Ini agak sebentar modelnya yang metode yang digunakan. Bentar, sekarang ke ini. Ya, kita tetap ke analyze, kembali ke datanya lagi. Kemudian kita di sini ada regresi linear, ya metode yang diganti. Ini kan stepwise diganti. Backward dulu, dari belakang dulu. Nanti balik itu forward. Sebetulnya stepwise itu gabungan dari backward sama forward. Coba kita ke sini dulu. Tapi ini nanti ada statistiknya ya, boleh dilihat di situ, monggo. Ini kok. Ini tuh cepat. Fix. Ternyata nggak lihat.
Nah ini kalau dia tadi backward ya, regresi. Nah ini ada keterangannya method ya, enter backward. Nah, ini pakai backward, enter backward. Nah ini mas semuanya harus dari belakang. Semuanya dia adalah R-nya adalah 1. Nah ini adalah modelnya. Dia akan memasukkan. Jadi kalau dia backward ya, yang pertama modelnya itu semuanya ini masuk. Ini ada X4, X3, X2, X1. Ini juga signifikan. Berarti di sini ada 3 model. Ini. Ya, ada 3 model. Kemudian yang ketiga itu ini. Nah, model yang ketiga. Jadi yang pertama itu kayak metode enter semuanya masuk. Kemudian dari prediktor ini yang kedua ini yang hilang itu X2-nya. Coba nih. Nah, kalau memang kita di dalam analisis mau mengikuti apa dari belakang atau dari depan dulu, itu monggo sesuai dengan analisa yang kalian inginkan. Nah, di sini akan diikuti juga. Di sini ada model 1, model 2, model 3, ya. Dengan persamaannya ini. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang ini persis yang di enter, metode enter. Ya, kemudian yang kedua modelnya ini duanya enggak ada. Oh, berarti yang 2 itu ini 2 juga enggak, ini 2 enggak ada, ini malah satunya enggak ada. Nah, ini semuanya signifikan. Sorry enggak semuanya deh. Ini, tapi bentuk skenario beta ya. Ini untuk melihat ini, tapi kalau secara umum di dalam model itu dia signifikan semua. Ya, dari backward. Ya, satu lagi nanti bentuknya adalah yang ini ada beta dan ya otaknya kayak yang kedua yang tidak munculan. Nanti satu lagi ada di metode forward. Saya kayak apa? Bentar. Metode forward. Ya, coba kita lihat persis tadi kemudian ke regression, linear, kemudian ini forward. Nah ini. Ini ya. Jadi kalau forward nanti dia akan memberikan keterangan ini. Nah, kalau forward ini dimulai ada 2. Nah, ini kan tadi kalau kita perhatikan bahwa ini persis pada kayak metode stepwise. Ya, ini sudah cuma 1 tok ya. Ini tuh kayak nah ini ya. Kalau kita perhatikan kalau metode forward ini ada 2 ya. Ini itu. Ini yang kalau kita lihat di sini yang tidak. Ini ininya signifikan. Ya kita tinggal mana yang dipakai. Gitu aja sih. Yang mau forward, backward, tapi yang memang benar digunakan itu adalah yang stepwise, yang sering muncul itu. Ya, itu. Terus ini yang itu regresi. Kemudian yang belum tuh sebetulnya ada lagi. Bentar. Bentar ini kayaknya baterainya tuh hampir habis makanya. Nah, ini tadi yang untuk regresi lah. Di sini ada nah. Kalau ini
kalau seandainya kita ingin membuat ini pakai chi-square. Chi-square belum Ibu terangkan. Ya. Jadi ini yang apa itu kita pakai chi-square. Kita belum jelasin ya. Nanti yang itu kemudian tadi kembali lagi yang di sana ya ini ANOVA itu hampir sama waktu itu kita apa itu untuk ujian itu ya itu mungkin itu saya ini DAS. Nah kalau ini pada segmen hulu das Babon sebagai wilayah. Nah kalau ini pakai apa ya sebentar. Lihat output wah ini pakai one way nih malah ya. Pokoknya kita punya pada segmen hulu das Babon sebagai wilayah pengembangan Kota Semarang memberikan implikasi yang besar terhadap terjadinya perubahan tatanan sistem alamiah. Implikasi yang tersebar dirasakan ada adanya peningkatan jumlah penduduk di kawasan terbangun atau build-up area yang kayaknya ini dulu data beneran, maksudnya data beneran itu dari teman-teman yang penelitian. Kita coba untuk bagaimana kita coba dipakai di apa itu analisa statistik gitu ya. Kemudian dulu yang dari perikanan juga ada. Bentar, nanti Ibu tanya. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang tempatnya di mana lupa. Nah, ya. Perubahan pemanfaatan tata guna lahan, konversi lahan yang sangat signifikan telah mengakibatkan timbulnya permasalahan lingkungan, misalnya sedimentasi, peningkatan debit puncak, pencemaran air, sedimen yang terjadi diakibatkan oleh erosi yang terjadi di daerah hulu. Di sisi lain, peningkatan build-up area telah mengakibatkan bertambahnya luasan daerah kedap air, ya, impermeable area yang memberikan implikasi turunnya kapasitas infiltrasi yang pada akhirnya mengakibatkan peningkatan debit puncak ya yang disajikan pada data ini. Lupa. Oh, ini punya Bu Tuti malah ini ya. Waktu itu. Ini saya coba waktu itu ada data gitu. Ini. Ini data beneran maksudnya data memang data untuk penelitian. Ya, ini ada per bulanan ada tiga tahun, maka ini sudah ada belum ya hasilnya? Oh, belum ada sebentar. Nah, kalau kita ingin melihat ini, jawabnya adalah berapa rata-rata debit harian pada tahun ini, berarti kan kita jawabnya dengan apa itu rata-rata kita hitung dulu per tahunnya, ya. Dan tahun 1999 sampai 2021 dengan confident interval 95%. Berarti nanti kita bisa melihat kalau dihitung dari rata-rata mana Ibu belum menerangkan estimasi parameter belum ya? Iya, ada estimasi parameter itu tadi ya. Sebetulnya untuk melihat di sininya. Berapakah debit air minimum dan maksimum pada masing-masing tahun? Berarti kan kita tinggal sort yang kecil, yang terbesar. Nah, lakukan uji hipotesa tersebut dengan tingkat signifikansi adalah 0, ini. Berarti kita pakai SB saja. Dengan hipotesa 1 ada pengaruh perbedaan bulan kolom terhadap hasil pengukuran. Berarti kalau tahun kolom ya berarti tahun yang ini dianggap pertama, kedua, ketiga. Ya, kemudian datanya sama. Terus kemudian kita ada perbedaan ya berarti kita pakai ANOVA. Gitu. Ya, kalau mau nyoba gitu, ini adalah untuk one way dan ANOVA pada lampiran. Tapi nggak ada lampirannya ya. Tunjuk lihat output, enggak ada. Nggak bisa di run sendiri nggak apa-apa. Ya, ini kira-kira yang terkait dengan apa ini berarti ANOVA, kemudian regresi berganda tadi yang Ibu contohkan.
Nah, kalau melihat ini, kadang-kadang di tahun ini itu sama sekali Agustus. Nggak ada. Apa cuma 77 kecil banget nih. Ya, itu mungkin ada yang melihat apa tuh data yang ada atau latihan-latihan yang ada. Nanti kalau kalau ini pakai apa Bu? Gitu ya, monggo kita bisa petunjuk lihat output regresi. Ini berarti regresi gitu. Ya kalau kebetulan dikasih petunjuk ya berarti kita bisa lakukan. Kemudian ini apa? Ini biaya proyek. Nah, ini kayak gini. Yang penting kuncinya itu sebetulnya bagaimana manajemen datanya. Kalau datanya memasukkan benar, berarti ya insya Allah benar lah. Ya, itu saja dari situ. Ya monggo itu nanti bisa ada. Ini juga juga cara di kasus transportasi. Ini juga tinggal mana yang menjadi dependent variabelnya. Ya, itu monggo. Ini kalau yang begini-begini biasanya zaman zaman ini apa, RTRW apa ini apa keterangan PNT sampai ini. Nah, ini biasanya data beneran. Ya, data yang memang dari data yang ada. Nah, itu tinggal kita mau menggunakan ini saudara cukup memilih 30 saja yang gitu-gitu. Dulu juga dikerjakan apa itu di rumah gitu. Nah, ini kalau ini I-square ya. Kalau seperti ini eh, Mas dan Mbak cara entry-nya ada berapa? Kalau ini ada berapa variabel? Kalau yang ini halaman berapa tuh? Coba dilihat halaman. Kalau di sini halaman 16 ya. Kalau ini cara entry-nya bagaimana? Yang penting kuncinya tuh entry. Kalau entry-nya benar dengan bantuan SPS nggak usah ngitung jadi. Tapi kalau datanya cuma segini sih, ini dikerjakan langsung pakai chi-square untuk apa itu rumusannya gampang sih. Tapi yang penting kalau kita punya data begini tuh banyak, bagaimana kita harus me-entry-kan ini. Kalau kita punya data ini, ya, kalian males, kok kayak salah gitu ya. Saya pakai spesies saja. Cara entry-nya gimana ini? Kalau gini. Ada berapa variabel ini? Ada berapa? 2, betul. Berarti ada 40 data, ya. 40 data. Caranya adalah caranya gimana? Kalau mau entry. Mm-mm. 1, 2, 3. Oke, betul. Berarti cuman ini kan di cross, atau karena di cross antara kan untuk pengaruh lingkungannya kan ada dan tidak ada, berarti 1, 2. 1, 2 berarti kan kalau kita yang posisi 4, berarti ini kan 1, 1. Ya toh, 1, 1. Berarti di sini ada 4. Gitu toh? Tadi 1, 1. Berarti ada 4, 4. Kemudian yang kedua ini kan 2 mau cross gini dulu juga boleh. Namanya gini, ini terhadap ini dulu, ini terhadap ini dulu ada berapa. Terus ini terhadap ini dulu berapa, ini terhadap dulu. Urutannya monggo. Berarti kan ada di sini total yang baris ini adalah 11. Ada 11 data. Ada 13 data dan 16 data. Dan itu nanti diisi, datanya jumlahnya 40. Itu chi-square nanti, kalau ini. Nah, Ibu belum nerangin deh yang chi-square ya. Kemudian yang ini, waduk kali garang. Nah, ini berarti juga kita melihat berarti ada 2, kemarau dan penghujan. Berarti dites gitu. Ya, intinya tuh seperti itu. Kemudian, nah ini genangan terbangun. Ya, waktu itu ini benar ini data-data yang ada pas lagi penelitiannya siapa gitu ada sumbernya enggak ya? Itu biasanya seperti itu ini. Ya,
Jadi ini contoh lagi. Nah, ini kalau ini contoh sudah regression ya. Nanti Mas dan Mbak bisa lihat bahwa berapa sih ini pakai ini metodenya enter ya hasil regresinya. Kemudian di sini ada ini berarti R untuk A berarti ini ya. Dia R itu korelasinya berarti 0,945 berarti mendekati 1 baik. Kemudian dia R determinasinya R square ini 0,893 berarti dia artinya 89,3% ya model regresinya itu cocok. Namun atau berarti berapa nih 89 kan 90 berarti 10,7% itu model ini ada pengaruh yang lain gitu ya. Jadi di sini ini contoh apa itu tampilan jadi yang sudah dijalankan untuk tadi menggunakan SPSS ya. Tadi tinggal kalian baca gitu. Itu terus ini apa lagi? Nah, ini yang tadi mungkin ya proyek hubungan guna tata kelola kali Garang. Monggo sih kalau yang gini-gini silahkan dicermati. Nah, ini beda lagi letak lahan sama konversi gitu. Itu. Nah, ini sampai 8 kalau mau mencoba curah hujan ini. Dulu banyak itu memang prospek-prospek ini. Ya, ini hasilnya. Ini metode stepwise. Ya, berapa apakah itu semuanya masuk? Tinggal ini. Gitu. Itu baik itu di latihan nanti kalau memang apa itu ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Tapi yang square belum ya besok minggu depan. Nanti habis minggu depan biar diganti Pak Budi atau Pak Heri, monggo. Jadi kalau sampai ini monggo nanti bisa Mas dan Mbak lakukan apa itu mau dicoba latihan. Ini gampang, nggak usah entry, tinggal ini di copy. Udah berupa sel gampang, jadi nggak usah entry satu-satu. Pokoknya yang kita berupa sel ini bisa dimasukkan langsung ke SPSS. Ya, jadi kalau data-data dulu sengaja kok ini kita sengaja buat begini biar nanti untuk latihan copy plug pasang terus untuk analisa pasang gitu dengan harapan gitu. Ya, adakah yang ingin bertanya? Itu tadi sudah Ibu kasihkan untuk itu dan kemarin estimasi parameter Ibu belum berikan ya, tapi nggak masalah nanti. One way Anova saya kirim ke Mas Sastomo, gitu ya. Itu saja dulu mungkin dari Ibu, nanti absennya Ibu absenkan. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Itu, monggo ada sesuatu? Ya, absennya nanti. Absennya pas lagi jamnya. Itu tadi yang stop sharing. Tadi sudah di stop ya. Stop apa itu untuk rekamannya. Apa yang merekam misalkan